Selamat sore. Kali ini saya bersama dengan aktor film Indonesia. Aktor laga. Aktor laga nggak jelas. Julian Rahman. Selamat sore, Pak. Karena orang-orang udah mention lo nih di YouTube, gue liat juga. Terus siapa sih sebelahnya Bu Jenny? Itu aktor ya. Itu pemain film masa kapan sih gitu? Atau lo adalah orang di belakang layar sebenarnya bro di dunia film Indonesia? Supporting aja sih sebenarnya. Supporting. Lo tau nggak sih supporting? Gue penonton yang baik ya, pembeli tiket yang baik, ya. Penonton yang baik. Ketika gue nonton gue pernah nyalain handphone gitu. Tapi gimana bro? Setelah lo ada di YouTube, viewersnya ratusan ribu, how do you feel sekarang? Ketemu banyak aktor-aktor film, orang-orang hebat. Iya. Ketemu mereka fine sih. Mereka juga orang-orang baik. Tapi my feel biasa aja. Karena gue pikir mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat humble ketika mereka berhadapan dengan orang lain gitu loh. At least banyak pengalaman aja sih ngobrol sama mereka. Macam-macam pengalaman kan, macam-macam genre mereka. Cukup memberikan wawasan baru aja buat gua karena gua kan bukan orang film. Tapi kan Anda adalah sosok kepercayaan orang film sekarang. Kepercayaan yang maha kuasa itu paling bener. Tapi mulainya seorang Julian hadir di YouTube itu bersama Bu Jenny? Mami Jenny ya? Mama Jenny Rahman itu sejak kapan sih bro awal mulanya? Sekitar 3 bulan yang lalu kalau nggak salah. Ini baru kan? 3 bulan tapi respon dari fans-fans respon dari subscriber bagus gitu loh, khususnya buat beliau. Kalau saya kan nggak begitu karena cuma mendukung aja gitu loh, cuma mendukung aja. Cuman ya masukannya adalah ketika mereka memberikan komen-komen yang positif, ya kita doing. Ada juga beberapa koreksian. Masalah? Ya kita analisa beberapa untuk next episode. Ya jangan begini dong, jangan begitu dong, nggak biasa lah netizen. Tapi selama Bro Julian ini interview aktor film, sutradara, yang paling menarik yang mana? Orang-orangnya. Oke. Aku lebih suka sebenarnya bicara tentang Reza dan pengalamannya Reza Rahardian. Apakah Anda langsung ditarik jadi mungkin menyutradarai. Karena kan dia udah jadi sutradara kan? Iya. Apakah Anda mau ditarik jadi? Enggak juga, Bos. Supirnya? Mungkin bisa jadi tuh, atau tukang tanaman karena dia kan suka tuh tanaman. Dia suka. Pas ibu datang ngasih tanaman, iya. disogoknya tanaman apa dibayar. Gila lu. Apa benda antik? Enggak. Apa kayu? Kayu ya. Apa disogok sama ibu? Ya, saya juga Pak suka kayu, ternyata dia suka kayu ya? Iya, dia demen kayu. Jadi nggak lah, gue nggak lah kerja film, Bos. Nggak lah. Jauh dari pemikiran gue sih, gue nggak bisa acting masalahnya. Tapi kan lo, hidup gue terlalu gue tulus. mengenal lo adalah sosok public speaker, director dalam urusan waktu itu apa? Bisnis fashion, industri apa sih namanya bro? Kalau fashion namanya? Retail bener. Dan akhirnya lo masuk ke depan layar, dari belakang layar ke depan layar. How do you feel bro? Emang layar sih, ini YouTube nggak layar kan? Layar handphone. Layar kaca. Dari belakang layar ke depan layar tuh. Ekspektasi sih nggak ada, Bos. Jadi gini ya. Dan panggil gue bos lo. Iya nggak apa-apa, biar jadi bos dong. Lu gimana Tuan, sih? panggil gue Tuan. Oh, jadi Tuan. Jadi nggak kepikiran lah gue sih sebenarnya mau mini series kayak, karena gini. Gue pernah sih dulu main sinetron. Gue pernah. Cara ngomong lu aja sosok leadership bro, kayak ditata bagus kata-kata lu kalau lagi ngomong. Karena gue public speaking. MC ya. Iya MC. Gak minat gue main. Padahal beberapa scene udah lumayan. Waktu itu dimintanya kebetulan karena gue manajer di salah satu butik yang lu tahu itu. Nah akhirnya dia syuting, dia butuh manajer gitu loh. Tapi scene-nya cukup lumayan banyak. Nah betah gua. Karena capek nunggunya, duitnya dikit. Mungkin bukan feel gua gitu. Bukan passion gua, bukan passion gua karena gimana ya? Nggak pede kali ya gua. Tapi setelah gua nonton video-video YouTube-nya Jenny Rahman YouTube yang kita tahu adalah sosok
aktris hebat Indonesia, Kartini. Ya. Apakah Anda merasa menjadi seorang Kartono? Kartono. Ini gua Kartono ya. Maksudnya apakah akhirnya ilmu passionnya beliau lama-lama pindah ke Anda dan lama-lama Anda akhirnya dalam dunia nyata juga beracting? Enggak juga, lalu tau gue Oh, iya. bro. Oh, lu nggak palsu ya? Nggak palsu gua. Mau nggak mau, ketika kita membawa sebuah tema dalam suatu filman, ya dunia hiburan layar lebar, gue akhirnya ngebahas riset ya, mendalami perbedaan film zaman dulu dengan zaman sekarang, bintang film zaman dulu dengan bintang film zaman sekarang. Mau nggak mau, karena kan gue sama Bunda tuh, Bu Jenny tuh harus menginterview salah satu dari orang yang kita undang gitu, Oh, jadi di riset dulu. Gue riset dulu, gue kulik dulu dia siapa, actingnya bagaimana gitu loh. Tapi kalau mendalami dunia acting sama sekali, ya mau nggak mau belajar sih sebenarnya. Iya. Mau nggak mau belajar sih, karena satu tokoh memerankan beberapa tokoh, gue harus nanya gimana dia, bagaimana dia bisa men-switch itu di dalam dirinya sebagai personal. Oh, karena pernah kadang aktor di real life-nya kadang tetap ke bawah ya. Tetap ke bawah katanya gitu loh. Jadi mesti mengupas itu gitu loh. Nah, beda lagi ketika gue mengiklani beberapa iklan, Oh, Anda kan bintang iklan. kan lu nanya gue jawab. Oh iya. Soalnya lu suka malu-malu. Kagak, gue mesti jujur, kan kita bicara soal layar kaca nih gitu loh. Nah, beda gitu loh. Gue mengiklani satu produk, nggak kayak main sinetron bro. Bedanya gimana? Bedanya gue hanya membahasakan si produk ini dalam bahasa tubuh gue untuk bisa masuk ke konsep yang mereka mau. Dan juga sebentar kan kalau iklan. Kan sebentar. Capek juga ya? Capek juga, orang cuma berapa detik, gue syutingnya 3 hari. Oh iya, lu pernah lu posting kalau nggak salah ya? Gitu. Cuman gue nggak mau nyebutin produknya. Takut nggak dibayar lagi gue. Oh itu ini ya? Dibayarnya duat deh. Terima kasih. Iya, terima kasih bener. Tapi gimana bro? Gimana? Lu seorang, kan awalnya lu board of director di bidang retail. Akhirnya dengar-dengar di suatu situasi pandemi ini lu mengalami I have to switch karena gue gejolak kaula muda. iya benar, gejolak kaula muda yang berurusan sama uang gitu loh. Kaula muda kan butuh uang bro. Ternyata pemasukan udah mulai menipis ya. Lu tau nggak, gue pernah baca buku. Gue baca buku nih, akhirnya gue nangis bro. Buku Lu tabungan. Buku tabungan bro. Gue lihat ujung-ujung. Lu belajar dari Miing bro? Ya kagak. Gitu. Gue pikir lu baca kitab Wahyu. Kagak, Akhir gua zaman. baca buku. Apa yang lu baca? Buku tabungan. Nangis gua, udah mulai nipis. Iya, lu gimana bro proses after you be a leader, top director, akhirnya mengalami proses apa sih? Lu back to zero lagi atau gimana sih Ya. sekarang ini sebenarnya? Ini yang disebut dengan starting from to zero lagi ya. Karena gini, gila ya, aktivitas gua lu tau banget tinggi banget. Iya, lu kan dulu gua kenal pakai jas, tapi Iya. talente. Ya satu kota lain ya. Meeting ke meeting, finance juga oke gitu loh. Sebenarnya yang sangat membuat gua itu drop sebenarnya, tau nggak, kesibukan itu loh bos. Iya, yang tadinya sibuk banget jadi nggak ada kesibukan. jadi nggak ada kesibukan. Itu buat lu drop. Itu buat gua drop. We don't talk about money gitu loh, karena gua pikir uang ya adalah gitu loh. Tapi rutinitas itu yang Rutinitas itu yang menghilang. yang membunuh gua pelan-pelan gitu. Jadi gue yakin setiap orang yang biasa kerja atau pekerja keras, tiba-tiba dia kehilangan aktivitas, iya. itu akan buat orang Gue stres. juga takut sih. Ya, kayak gitu. itu yang gua ngalamin gitu loh. I don't know what I have to do. Lu bayangin aja loh, pagi gua aja begitu gua lihat handphone aja udah so annoying gitu loh. Perlu banyak meeting sana, meeting sini, belum sekolah segala macam dulu tuh. Starting dari pagi, kan lu tahu gua kerja gua bukan sampai 9 to 5 gitu loh.
bisa tengah malam dan segala macem, dan tiba-tiba itu hilang gitu. Iya, iya. Itu. Nah, pandemi nambah lagi gitu loh, karena IO nggak ada, MC nggak ada gitu loh, ngajar nggak ada. Oh, ngajar public speaking? Ya, ngajar nggak ada. Akhirnya gue ngerasa bahwa gila ya, hidup gini-gini amat ya gitu loh. Cuman ya satu hal yang positif yang bisa gue dapat di hidup gue, bahwa segala sesuatu bisa dilewati tergantung bagaimana kita menyikapi. Sudah. Apa yang lo sikapi itu? Gue menyikapinya secara positif. Artinya gini, kalau toh gue nggak bisa mengerjakan apa yang gue mau, ya, gue kerjakan apa yang gue tidak mau. Yang penting gue kerja. Gitu loh. Oh, jadi lo menyibukkan diri? Menyibukkan diri gue. Gitu. Karena kadang-kadang gini, gue pengen jadi A, gue pengen jadi B. Once God nggak kasih itu buat lu nggak mau ngerjain yang C atau D. Iya sih, gue Iya dong. pernah mengalami itu juga. Iya dong. Gue pernah keinginan A, tiba-tiba kayak Tuhan nggak kasih. Nah, Mau nggak mau gue harus B. B. Kayak sekarang gue nggak bisa kamera tuh awalnya. oh iya. Terus tiba-tiba karena kebutuhan, karena ya perut juga, akhirnya gue mau belajar kamera. Gitu akhirnya. Nah, dari situ kan lo bisa lihat ternyata bahwa kita dirubah oleh keadaan ini membuat kita lebih baik kan? Tapi lu percaya nggak sih bro, situasi itu membuat sebenarnya emang Tuhan yang ngatur atau gimana bro? Pasti. Atau- kan atau emang- ada kalimat yang bilang begini, bahwa tidak segala sesuatu itu tidak bukan karena kemungkinan. Oh, Bukan karena kemungkinan. Gue percaya bahwa kalau setiap detik hidup gua, setiap detak jantung gua tahu bahwa Setuju. Tuhan yang ngatur gitu loh. iya. Bagaimana memberikan influence baik aja di hidup gua secara positif, biar gua bisa ngejalanin apa yang menjadi peran gua yang Tuhan berikan for the next. Gitu. Lalu sekarang aktif pelayanan ya? Dan project lu kok project ke traveling ke Yerusalem, Ya, nih. Israel. Itu sebenarnya apa bagian dari sisi religius lo, atau ini your dream, atau ini Tuhan memanggil lo ke jalannya yang berliku-liku? Enggak juga lah. Jadi gini, bos, kadang-kadang kita ngerasa bahwa Kenapa lo pegang dada? karena dalam banget, deep. dalam banget ceritanya. Oh, I have dengerin. to give to you. Karena kadang-kadang apa yang ada dalam hati, apa yang ada di dalam diri kita, yang seperti tadi gue bilang, gue nggak tahu kalau ini adalah gift yang paling besar yang Tuhan kasih. Yang sekarang ini atau yang mana? Apapun itu, Whatever itu. whatever it is. Kadang-kadang kecil kita nganggap sepele gitu loh. Begitu kita buka, ternyata it's a diamond. Something big. Something big gitu loh. Kayak misalnya waktu gua bawa tour, ya kalau dihitung soal uangnya, Sorry, tour itu, project tour itu your plan atau your that's my accident? plan, accident. Berarti emang kayak Tuhan punya Atur, jalan. iya, Tuhan Oke. punya atur. Terus gue dikasih project itu, akhirnya gue pikir gini, aduh gue kerjain nggak sih ya gitu loh ya. Terus sempat bergening nggak? bergening gue, Dalam masalahnya hidup lo? karena gue kerja tulus bro, karena gue nggak mau mengerjakan setengah-setengah gitu I loh. know you. Karena kalau misalnya gue jadi tour leader untuk bawa tamu, gue harus siap jadi babunya mereka kan. Oh, pasti. Nanteng tas lah, Jadi nanya kalau ke ini, Yerusalem lah. mau apa lo tahu kan. Iya, iya. Nah, gue mikir itu jauh. Gua nggak- Oh, gua lu nggak- udah kepikiran? Iya, karena gini, Tapi before itu udah pernah ke Israel sebenarnya. udah pernah, Udah sering? tapi gue sebagai tamu bro. Oh, kali ini lo menjadi tour leader, Tour leader, pimpinan iya, tour. yang gue harus starting wake up in the morning dan mereka harus gue range schedule Iya, gitu iya, loh, yang iya. kehilangan koper lah, kehilangan Iya. kunci dan segala macam, dan gue harus senyum juga ngadapinnya gitu loh. Buat gue itu memang bagian dari pekerjaan, karena buat gue bekerja adalah pelayanan, apapun itu Oh, iya. pekerjaannya Bener selama sih. itu positif. Setuju. Gitu. Nah, akhirnya dengan situasi pandemi, what you do bro sekarang bro? Setelah kan katanya lo ini hanya sekedar iseng, apa enggak sih sebenarnya yang jalanin di YouTube sama Bunda Jen? Atau ini kayak God way juga? Gue pikir gini, God way gitu loh. Tapi seperti kan tadi gue bilang bahwa segala sesuatu yang gue terima itu kadang-kadang nggak seperti apa yang kita mau. Iya. Jadi kalau ketika Tuhan kasih ini buat gua, ya gua harus serius untuk jalaninnya. Gitu loh. Walaupun itu bukan passion gua. Ketika misalnya nanti pada akhirnya gua plan lagi untuk bisa running travel gua,
ya udah. Hidup kan pilihan, bro. Iya. Iya kan, hidup kan pilihan. Ketika kita misalnya ngeliat bahwa ini lebih baik daripada ini, ya kenapa nggak ngejalanin? Kalau toh dua-duanya bisa gue jalanin, ya kenapa enggak? Betul. Kan gitu. Atau mungkin nanti YouTube-nya Bujiani with you juga makin gede. Dan lo dengerin bikin film juga ya. kalau Mudah-mudahan. nggak salah Bujiani. Amin, iya memang Sometime. rencananya gitu. Someday. Iya, someday kita akan bikin film. Kartini Reborn Kartini dan Kartono. atau Bangkitnya Kartini. Kartini dan Kartono akhirnya bos. Si Kartininya jadi majikan, Kartononya tukang sapu. Atau tukang tamannya jelas ya. Iya. Bisa kayak jadi konflik kan antara Kartini sama Kartono. Iya. Majikannya marah-marah, Bener. Kartononya marah-marah juga gitu. Iya. Akhirnya dipecat gitu loh. Jadi endingnya nggak bener. Ini just jokes ya, jangan Iya, serius. iya, Kita iya. respect sama Kartini ya. Ya sangat-sangat respect sama Iya, Kartini bener. karena Kartini itu apa tuh habis gelap terbitlah. Gue mau ngomong takut bercanda bro. Habis kalau terbit terang. Terang. Bener. Lu ngerti dong? Berarti lu nggak belajar SD lu. Ngerti gue nggak, takutnya lu malah ngelempar jokes, gue takut jadi bercanda. Oke. Nah, Nah, aku jadi lu. enggak, gua mau nanya sama lu nanya sama gua. Lu bukan di YouTube channel Jini Iya, Rahman bro. oke. Iya, lu kenapa? Gini. Lu kenapa tiba-tiba jadi bikin channel sendiri? Lu mau nyanyiin gua? Kagak, emang passion gue kan siaran radio lu bro. Lu pernah Gue nyiar siaran radio? radio gue. Anda Masa belum sih? tahu kan? Radio apa? Di Pekanbaru. Oh, bukan baru. Gue jadi kuliah, pantas gua nggak dengar. Oke. gue jadi announcer bro. Gue masih tahu tuh call stationnya. 105.8 Grace FM, more than just music. With me, Tori, dulu nama gue Tori. I want to play the some song with you. Ya gitu bro. Mantap. Nah gue tuh justru setelah mengenal lu beberapa kali kita ketemu, lu punya sesuatu yang beda bro. Lu punya mata dan postur leader sebenarnya kalau gue lihat. Atau lu merasa bahwa ini emang suatu proses yang harus lu jalani untuk melakukan yang terbaik semaksimal mungkin, atau lu nggak tahu, bingung sekarang mau gimana atau gimana bro? Oh, nggak juga. Gua nggak pernah bingung menghadapi hidup. Gua nggak pernah. Even masalah pun gua akan pernah bisa bingung menghadapi masalah. Karena gua tahu pasti ada jalan keluar gitu. Nah, bicara soal lu ngeliat postur gua sebagai leader dan segala Iya, macam. sebenarnya. Sebenarnya semua orang punya itu, punya bakat leader itu punya. Cuman beberapa kali kita ngobrol kan gue bilang bahwa gue pengen bisa merubah orang itu dengan cara gue. Susah bro. Lu mau bikin sekolah atau bikin unit? Kan gue punya student camp. Oh, iya? Gue nggak pernah. Buat gereja? Oh, Atau buat enggak, latihan sekolah. disiplin? Sekolah, pelatihan disiplin juga, etika juga, komunikasi juga. Oh, iya? Ya, gitu loh. Jadi ketika gue ketemu sama seseorang, selalu kalimat gue memang selalu berusaha positif. Itu yang membuat mungkin lu melihat bahwa ini orang nih kok leadership banget. Iya gitu sih, loh. karena lu kayak ini loh, kayak protokoler istana. Maaf Pak, silakan Iya. gitu kan. Emang servisnya tuh keren. Enggak juga lah. Terus cara Do the best, just do the best, itu aja. Even though your best friend, even though your close friend, sekalipun musuh lu, gue pernah ya bro, musuh gua, terus servis gue bisa baik sama dia. itu keren sih. Gimana ya? Gue musuhin juga percuma. Iya betul. Kenapa gua baikin aja? Gitu. Iya, loh. karena- Pertanyaannya adalah setelah lu baikin lu jadi teman baik nggak sama dia? Enggak. Tapi lu baik aja. Gue baik aja. Gitu. Iya sama gue juga kemarin ada orang yang gue kesel banget, tiba-tiba WA gue lagi. Terus nggak tahu kenapa gue nggak terlalu kesel banget gitu. Iya, Tapi pada saat itu gue kesel banget sama dia. Lu tau nggak itu kenapa? Iya kenapa ya? Karena lu injeksi, you invite the positive ya di dalam diri lu, sehingga ini bagus banget, sehingga baik yang keluar, baik juga yang lu dapet. Atau Gitu. emang gue nggak tahu nih, emang kita punya religi emang udah in blood, emang Bisa di juga, bless apa bisa gimana, juga. gue bingung. Cuman mungkin karena lu positive minded aja gitu loh. Lu bisa aja sih musuhin dia, tapi buat lu kan percuma juga musuhin orang. Iya. Ya udah,
Udahlah selesai. Iya, jadi gue niatnya tuh nggak mau balas WA dia nih. Dia butuh lagi BU bro. Ya, tapi lu lakukan juga kan? Iya, gue kasih gue tadi mau nawarin dia butuh pinjaman. Ya kayak gitu-gitu jangan. Gue mau share ke lu. Lu kan juga bro, money, lot of money. Gue udah berjanji sama diri gue nggak akan pernah gue minjemin duit sama orang. Kenapa? Lu tahu nggak nih? Kenapa? Karena buat orang yang minjem duit selalu lebih mudah dan gampang buat nerimanya Daripada meminta ya? daripada bayar. Si orang itu bayar Orang kan? itu bayar. Iya sih. Gitu. Tapi dia kemarin garansi ini bro, garansi apartemen. Aduh, tetap garansi apartemen nanti prosesnya akan masalah. Terus nanti ketika nanti mau dijual, dia masih nunggu lagi, tunggu lebih mahal gitu loh. Aduh, Rempong nggak? gue udah ngalamin bos. Nggak usah Iya, lah. terus gue sharing sama orang. Mendingan lu share aja lah. Temen gue pernah bilang sama gue, bro, gue pinjam duit lu dong sekian gitu loh, 5 juta misalnya atau 10 juta. Istri gue mau melahirkan gitu kan. Ternyata kucing yang lain. Bukan, itu bener. Bener. Cuman Kalau dia butuh duit. gue cuma bilang, nih gue kasih lu deh, gak usah pinjam. Jadi lo give aja, Give aja. kasih balik lagi. Nggak usah deh, gue kasih deh gitu loh. Mungkin nominalnya nggak sebesar apa yang dia mau gitu loh. Gue kasih deh 1 atau 2 juta, udah lo bawa pulang aja. Buat gue nggak jadi utang juga gitu loh. Buat dia juga nggak jadi piutang juga buat gue, buat dia nggak jadi utang juga gitu loh. Ya udahlah, bantu lo, ikhlas. Bener sih, daripada repot ya. Nah ini kita memasuki pertanyaan-pertanyaan terakhir ya bro. Siap. Gue kayak wartawan bro. Nggak apa-apa, emang dari dulu suka nanya sama gue kan. Tapi seru juga sih, gue blessed juga ya bisa kenal lu juga bro. Thank you. Akhirnya teman gue bisa dibantu lu juga dalam soal pekerjaan. Terus Ya, saya thanks juga nih. Gue juga lu bantu. Sebenarnya gue datang Jadi ke lu, gini gua ya. juga minta kerjaan bro. Baru gue ngomong. Jadi gini ya, David tuh kalau bisa ada sesuatu dia ngomong baik-baik, ujungnya belum nyampe, ujungnya itu yang lu tunggu. Maunya apa itu dia nih. Ya tapi emang gue waktu itu emang nawarin bro, kita bikin podcast dong bro, reguler gitu. Ayo dong, waktu lu kan susah Pak. Enggak, bisa kalau lu schedulein. Cuman gini loh. Tapi kan lu- karena gini, gue potong sebentar. Karena gini, gue mau bikin podcast sesuatu. Kalau misalnya itu hanya iseng dan gak bermanfaat buat penonton, gue males banget gitu. Iya, gue justru sama. Iya, if you want to share something the positive ways, menurut gue lebih bagus deh kita ngomong soal apa gitu loh. Kehidupan, cinta, manusia, etika, seks boleh. Iya bener. Apa ya bro? Bilang lah. Seks, iya. Masalahnya orang juga berpikir seks itu tabu. Tabu, haram. Sex education kan penting. Bener sih. Gitu loh. Di student camp gua kita bahas Bahas itu. itu. Kita kasih dua atau 3 sesi untuk ngebahas tentang sex education gitu loh. Biar anak-anak nggak terlalu cepat jatuh ke dunia itu terlalu dalam. Ih, gue juga hari ini parah bro. Kenapa lu sex addicting? Gue kemarin ketemu orang yang gue wawancara bro. Masalah handphone bro. Ini gue sharing juga ya ke teman-teman. Kadang tuh handphone kan kita baca buat Alkitab. Iya. Dan lu nggak? Pakai bro. Oke, Nah, tapi bagus. kadang handphone itu kadang kita manfaatkan untuk berdosa. Bro. Oh, gue sih enggak. Nggak diikuti sama dia. Lu? Lu terkadang. Kan ada orang tiba-tiba di grup ngasih Gue bilang ya, link. kejujuran adalah Oh, sesuatu iya, yang memang fair-fair aja, bro. nggak apa-apa. Ada yang ngasih link. Terus lu buka? Ya, Ya. Masih ada lagi nggak? Gitu. udah dihapus. Iya bener juga. Iya gua nggak, ini masalah. Kan ada perdebatan bro antara Alkitab di handphone dan Alkitab buku. Lu pernah ada perdebatan nggak di grup keluarga? Enggak sih. Yang nanti kita Kenapa? nggak boleh pakai Alkitab di handphone. Kenapa? Better dari buku aja, buku Alkitab. Menurut gua sih Alkitab bisa Alkitab ya, kitab suci gitu loh. Nah, itu. mau. Cuman perdebatannya ketika di handphone kan. Lu mau lucu nih, Nggak, kadang emang kita baca Alkitab, kadang kita nonton sesuatu yang porno bro. Jadi di tempat yang sama kita menempatkan God, dan kita menempatkan yang sama Enggak di lah. Kalau pandangan gua nih ya, ini serius ya. Lu mau serius atau bercanda nih? Canda Oke, woy. jadi gini. Buat gue sih nggak bisa gue bercandain bos ini bos. Yang siapa nih Alkitab? Ya,
Karena Gua gini, nggak bercanda. karena gini, Berarti ini kan penyataan gini, orang. gini ya. Handphone ini kan cuma ciptaan gitu. Iya. Buatan orang itu. Apapun bisa masuk di dalamnya. Positif, negatif, baik atau buruk pun ada di dalamnya gitu loh. Iya. Nah, lu mau ngelihat mau ngelihat itu dengan baik atau mau buruk? Ya, depend on you. Depend on of you. Nah, udah. Jadi nggak ada salahnya. Iya sih. Gitu sih. Nggak, karena dorongan-dorongan kebutuhan, bro. Oke. Lu Kebutuhan untuk hidup kan gue harus nyari Tokopedia, bro. Misal beli, dia juga belanja Tokopedia ternyata. misal beli baju kebutuhan, bro. Kan sandang pangan papan, Siap. you know. Bot. Tapi kan kalau misalnya gue nggak bisa menyalahin bentuk benda apapun sebenarnya yang diciptakan dalam dunia ini, dan gue menyalahkan benda itu tanpa harus gue menyalahkan diri gue, janganlah. Jadi kalau menurut lo kontroversi handphone dipakai buat berdosa dan membaca Holy Bible, menurut lo gimana? Nggak ada salahnya. Kontroversinya di mana gitu? Ya kan kadang, iya maksud gue handphone itu dipakai kayak buat baca firman, tapi malah dipakai Monggo untuk- aja. Monggo Santai aja, aja. santai aja. Lu mau pakai dua-duanya silahkan gitu loh. Karena hakim dalam hidup lu bukan diri lu. Hakim dalam hidup lu bukan orang lain. Hakim dalam hidup lu adalah Tuhan lu sendiri gitu loh. Iya dong. Sekarang gue mau nanya, kalau di handphone lu cuman ada misalnya porno, nggak ada Bible, gimana tuh? Ya kalau gue sih nggak nyimpen. Oke, tapi Kalau kalau orang bisa, lain. kalau misalnya di handphone lu ada Bible, tapi lu nonton porno di tempat lain, what's different? Iya, sama Ya kayak kan? orang, sorry, sama orang yang seberang, mohon maaf nih, mereka nggak mau makan babi, tapi mereka suka minum. Itu juga lagi. Ya, Jadi kita agak menyerempet sih. gue sih nggak mau ikutan soalnya. Karena babi enak. Hah? Gue nggak mau. Oh lo apa nih? Gue nggak akan juga, gue nggak makan daging, gue nggak makan daging lo. Oh vegan. Heeh. Vegan yang temennya tutup. Gue nggak makan daging bro, tapi gue makannya steak, gue makan Iya. sate, gue makan, Umpan, sate iya, domba. sate domba gue makan gitu. Kalau daging-dagingan bro, aduh rada-rada bau bro. Kalau nggak bisa ngolahnya, daging mentah misalnya, ya kan, ya kan. Bro, terakhir bro. Oke, siap. Katanya lu punya ide konten program yang di dalam pikiran lu tapi belum terrealisasi. Apaan tuh bro? Mungkin bisa ketemu gue, Boleh. kita nggak kerjain bareng. Gini. Kita nggak kerjain. kerjain bareng dong. Ini enggak, gue serius. Gue serius banget. Gue ketemu lu tuh Gua serius banget. bro. Gue nggak tahu konsepnya seperti apa dan lu harus pelajarin gini. Gue ngelihat beberapa YouTube, beberapa Si Ryan. whatever it is gitu Nggak yang loh. si Ryan yang lu pernah bilang ke Bandung yang nolongin orang. Itu kan social eksperimen gitu loh. Oh. Kalau ini lebih ke how to get the solution if you have a broken heart gitu loh. Karena banyak banyak banget orang yang broken heart bukan karena patah hati karena cinta loh ya. Karena pekerjaan, Rumah karena juga. broken home Iya. gitu loh. Gue seneng banget ketika mereka mendapatkan channel untuk bisa how to get the solution. Ngerti nggak sih? Kayak mari teguh nggak sih? Dia kan lebih ke motivator kan. Kalau kita kayak gimana? Contoh gimana? Lebih- Nih kan kamera. Lebih ke konseling nih sekarang. Coba ya. gimana? Oke, ada Kamera. ada kamera nih. Orang nanya nih sama Kamera. gua. Masalah gua di rumah begini gitu loh. It's a personal touch kan. Gua akan bilang sama dia bahwa apa yang lu lakukan seperti apa dan bagaimana. Dan gua harus mengupas dulu permasalahannya dia lebih baik gitu. Oke nih, gue ada kasus nih, misalnya, lu jawab ya. Oke. Kan ada namanya ikan cupang bro. Ini serius nggak pengen bercanda nih. Yang cupangin siapa bro? Anda sebagai yang memberikan solusi jawabnya apa? Kan ada ikan cupang. Oke. Namanya ikan cupang. Ini masa lalu pertanyaan lu kenapa dia Yang cupangin dia ini, siapa nah, bro? gue mau ngasih nih ke lu ya. Solusi lu siapa? Jawabnya. Ini nanti bukan solusi karena masalah di Jepang itu karena dia memang ori Jepang bro. Bukan masalahnya siapa yang cupang. Gue pernah nanya sama si ikan itu gitu loh. Lu kenapa bisa dicupang? Gue bilang, abis enak sih. Gimana? Kan kita nggak bisa. Jadi jadi solusinya adalah yang salah adalah yang cupang dan yang salah yang dicupang. Gitu. Kenapa ikan jadi ikan cupang? Karena ikan cupang itu dekat dengan kepang. Gak lebih serius. Ini kita bercandanya serius nih. Masalah ini deh bro, masalah
percintaan. Misalnya lu dipanggilnya lebih enak dipanggilnya coach, Pak, Mas, Bang. Kalau anak atau tergantung, kalau kantor pasti urusannya Pak sama ya. Kalau Coach, kalau mau lebih dipanggil trainer coach? kalau lebih trainer mereka panggil gua coach. ya misalnya coach, saya gue ceritanya ini ya si apa klien lo, lo sebagai lo disebutnya kalau coach apa motivator, No, just coaching, coach. coach ya, coach. Saya mengalami masalah pekerjaan coach. Karir saya tidak berkembang selama 10 tahun. Saya masih begitu-begitu aja. Apa yang saya harus lakukan coach? Contoh kayak gitu kan? Ya contoh kayak gitu. Yang gue bilang deh, cari aja pekerjaan. Gitu doang. Iya Jawaban. dong. Cari aja pekerjaan. Masalahnya adalah karir gue begitu-begitu aja. It means bahwa memang lu tidak berkembang gitu loh. Kalau misalnya lu cari pekerjaan baru masih begitu juga, berarti problemnya adalah di lu, bukan di pekerjaan. Problemnya orang selalu enjoy dengan apa yang dia punya saat ini dan mengeluh dengan dan mengeluh dengan apa yang dia dapat, hanya mengeluh yang dia dapat, tapi dia tidak keluar dari zona nyaman itu gitu loh. Pertanyaannya adalah selalu ada masalah lah. Lu menghadapi masalahnya kayak apa? Kalau lu menghadapi masalahnya positif, maka you get the positive ways gitu loh. Tapi kalau lu yang negatif, ya lu akan terkungkung pada masalah-masalah yang negatif terus gitu. Dimanapun lu akan bekerja, lu akan tetap masalah itu juga akan terjadi. Solusinya adalah ketika lu dapat pekerjaan, lu nikmati pekerjaan itu, lu enjoy dengan pekerjaan itu, do the best, dan lu get the best gitu loh. Tapi kan di situasi pandemi pekerjaan sulit coach. Bos, orang Anda coach apa bos? lu kan gue panggil lu bos, lu panggil gue coach kan. Karena kan gue belum nggak ini stuck pekerjaan gue tadi. Lu kan nggak stuck sebenarnya. Boleh nggak gue bilangin sama lu ya? Lu jadi lu saat ini lagi kehilangan feel aja sih sebenarnya. Apa sih? Iya gue bahas nih. Lu mesti serius, ngomong bener? ya. Lu Serius gak? Lu ya serius. Apaan gue nggak Lu kehilangan feel gitu loh. Lu Oke. masih di titik jenuh di dalam pekerjaan lu. Lu jangan ketawa, gue bahas nih. Gue Oh, lu baca. bisa baca? Gue bisa baca banget. Wah, Bisa baca banget gue gua. bisa baca. Ya, Gua takut lu kalau jangan pada minta baca sama gua ya. Gue takut kalau dibaca bro. Bukan gitu loh. Oke. Lu masuk, lu sekarang ini masuk dalam titik jenuh ya. Titik jenuh di pekerjaan sekarang. lu gitu loh. Di kehidupan lu sebenarnya lu juga belum tahu apa yang lu cari. Masih dalam persimpangan, lu masih dalam bingung, masih dibilang dalam coba-coba, gua bilang sih lu belum mencoba segala sesuatu dengan baik gitu loh. Oke. Ya kan? Kalau bicara soal misalnya keadaan lu secara psikologi, gue yakin sebenarnya lu pura-pura bahagia. Buset. Bener. Oke, terus. Iya, lu pura-pura bahagia. Jadi nih David nih ya, kadang-kadang kalau dia ketawa-ketawa Sorry. ngakak begitu, sebenarnya dia banyak pikiran yang harus dikerjakan. Iya. Banyak pikiran yang harus dia harus lewatin. Bercanda tuh bro. Bercanda enak lah bro, sekali-kali bro. Lagi pandemi begini, lu pakai masker doang nah. Kayak gua no. Lu pernah kalau tiba-tiba pakai masker bro? Apa? Lu udah ini gak? Vaksin? Belum gue. Nih vaksin ya, bicara soal vaksin ya bro. Ini serius nih? Iya, Gimana ya? lu harus divaksin. Terus? Ya udah, pemerintah kan nyaranin kita harus divaksin. Lu divaksin nggak? Udah gue kemarin. Kak bohong lu. Serius? Kak gue belum. Ya, lu kan bos. Ya, jangan bos dong, kan umur belum. Gua kan terlalu muda untuk divaksin. Ya, udah. Bapak gue udah lansia bro. Bapak lu maksud gue. Nah. Tapi ngeliat hubungan lu sama bapak lu baik banget deh. Gue senang loh, sumpah. Gitu. Sumpah. Jadi gue ngeliat hubungannya David nih dengan bapak, dengan orang tuanya nih, gue panggil om. They have a good relationship sebenarnya. Dia suka bercandain bapaknya dan suka lu posting-posting kan, gitu loh. Nah, buat yang nonton, jangan salah nih, hubungan baik dengan bapak itu perlu gitu. Iya sih bener. Gue kayak nggak tahu ya, gue kayak dapet gift aja gitu punya orang tua yang bisa asik gitu. Sebenarnya lu bukan gitu, lu nggak ada yang bisa lu kerjain yang lain sih. Ini kadang-kadang kurang ajarnya. Bapaknya lagi makannya disuruh. Iya, Fire bro, pesan-pesan Oke, lu siap. untuk yang nonton video ini About what? Kalau gua bilang about a belief, about God way, about confidence, ya kan? Karena kan gue ngambil konklusi dari obrolan kita, ya, lu ya. tadi Ya. God way, confidence, belief. Kalau gue sih cuma kasih pandangannya begini, bahwa ketika ada masalah di dalam hidup, ketika ada masalah dalam pekerjaan, masalah apapun itu sebenarnya
solusinya adalah bagaimana lu keluar dari masalah itu, bukan bagaimana lu berputar-putar di masalah itu, bro. Kalau menurut gua, karena kalau tanya gini, kondisi pandemi sekarang lagi susah buat apa yang lu mau, bukan susah dengan apa keadaan yang lu mau. Masa pandemi, ketika misalnya gua mengalami kesulitan pekerjaan, gua bisa tuh jual masker, gua bisa jual antigen, gua bisa itu jual pemeriksaan PCR. Oh, ya I do that, gitu loh. Karena gue pikir gue cari masalahnya, bos. Gue cari dan gue dapet, gitu loh. Nah, kalau gue diem, gue mengeluh dengan gue maunya begini, gue maunya begini, gue maunya begitu, dan lu tidak dapat apa yang lu mau, dan akhirnya lu diam di permasalahan itu, nggak akan pernah mencari masalah. Masalah adalah ketika lu datang ke masalah itu dan lu nikmati masalah itu, maka masalah itu akan lu bisa selesaikan dengan baik. Julian Gultom, Sitohang. Bukan 2021. Dia gabung-gabung marga gua.